Bismillah abi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati. Membara teman-teman, membara ketika ada cendekiawan atau ustadz ini yang benar-benar memberikan suara keras terhadap MUI dan juga disebutkan dia salah satu kiai. Teman-teman, untung saja bukan orang Kristen yang mengucapkan ini. Untung saja bukan apologetik Kristen yang mengatakannya. Coba kalau apologetik Kristen yang mengatakannya, apa yang terjadi? Wow, luar biasa, pasti sudah kena teman-teman. Nah, mari siapkan kecerdasan kita. Kita akan melihat pernyataan-pernyataannya yang begitu membara, ya. Tapi ini urusan dialah. Mari kita lihat dan tanggapi dengan sesederhana mungkin lah. Oke, ini dia videonya. Ini kita dinilai orang ya, disaksikan orang ini, saya live ya. Saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya tes guys ya, jawab ya. Ya, Anda berani apa enggak menjawab saya? Ada nggak Rasulullah zaman ini? Tepuk tangan. Lantas, mana wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksikan dalam syahadatmu? Tepuk tangan. Ini ya, saya tunjukkan bahwasanya agama Islam telah rusak prakteknya. Apalagi ada majelis ulamanya lagi, payah kali. Cuman tahu, paham, yakin, angan-angan, pendapat, teori, prakteknya. Sumpah kau MUI, kaplokin dasmu ya, iya lo. Sama MUI, iya, gak mungkin nongol. Ulama, jancuk, ya. Bahasaku manis Makassar. Islam di Indonesia mulai ya, yang praktek organisasi kolor hijau. Sekarang jarang paham, iya gak? Yang kolor biru pun tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa nggak ada nangkap? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ini cocot saya, barang bukti. Barang bukti ya, kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Sesat itu sesat, oke tangkap. Tangkap deh, kau ada kerja itu enggak? 3 tahun nggak ada nangkap. Cek kau ingat? Maka buat apa sholatmu tunggang tungging, nggak kenal akan Tuhan yang kau sembah? Betul nggak? Sudah tahu wujudnya Allah? Kalau saya tanya, mana wujudnya Allah? Bisa tunjuk? Luar biasa, benar. Jadi makanya karena MUI goblok-goblok ya orang-orangnya, saya sarankan MUI diganti. Saya bobo itu ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib loh. Saya goblok-goblokan perkara syahadat. Ada nggak yang nongol? Yang keras? Tidak ada. Yang keras lagi? Tidak ada. Ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, saya ngomong di publik loh ya. Tak goblok-goblokan perkara praktek syahadat. Gak mungkin ada yang nongol. Kenapa? Gak ngerti cara prakteknya. Tetapi secara teori, ilmu, pengetahuan, ngerti nggak mereka? Ngerti teorinya. Bahkan saya mau dimakan kalau ngomong apa, mengucapkan syahadat saya nggak paham. Saya asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah. Pasti diprotes sama mereka. Itu ucapannya belum fasih. Fasih ya. Itu misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah. Rasulullah ya, kasih nggak? Rasulullah, ya kan? Itu tak boleh itu, ya kan? Banyak seperti itu ya. Itu baru pengetahuan, bukan praktek. Prakteknya syahadat ya bersaksi dong. Nah sekarang saya nanya, kapan kau bersaksi dalam syahadatmu? Apa yang kau saksikan? Bagaimana cara bersaksi? Nggak ada yang nongol, baru bersaksi. Apalagi mengingat
Apanya Allah yang kau ingat jika dia sifatnya laisa kamislihi syai'un, tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk dia seperti apa. Itu mau kau ingat, itu mau kau angan-angan, itu mau kau lihat. Inilah dia ya, tidak serupa pun, tidak terbayang, tidak tergambar, itu nggak bisa dilihat ya. Makanya harus ada ilmunya untuk bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah di zaman ini. Bersaksi zaman ini apa zaman lalu? Ya zamanmu sendiri. Oleh siapa? Olehmu atau oleh orang lain? Olehmu sendiri. Nah ini ya, konsep agama ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib, nggak ada yang mempercayai ada Rasulullah zaman ini, itu enggak? Loh enggak? Lah, Mr. Cem bilang ada. Loh itu. Nah sekarang mana yang benar? Mr. Cem atau mereka? Betul enggak? Kalau saya salah, berarti Mr. Cem adalah menyebarkan aliran sesat. Kalau saya sesat, kenapa nggak ditangkap? Betul nggak? Ini mereka bingung luar biasa, ya? Mau nangkep nggak mampu, betul nggak? Mau menerangkan nggak bisa, mau menyerahkan nggak bisa. Akhirnya apa? Ya kan? Mui dalam hal ini perkara syahadat, tak goblok nggak bisa nongol. Ulama Kiai Ustadz Gus Buya nggak bakal nongol. Loh, saya ngomong di publik ya, gak ngomong bisi-bisi di depan publik. Nggak satu pun yang bisa menerangkan akan ini. Kalau cerita banyak. Nah saya tanya, syariat itu ya, kabar, cerita dan sebagainya itu harusnya dialami, dipraktekkan atau dipahami? Dipraktekkan. Kalau syariat cuma dipahami, ya nggak usah bersyariat saja, betul nggak? Oh cuman pengetahuan. Nah ini di dunia berarti kita harus mempraktekkan, betul nggak? Mempraktekannya berdasarkan kenyataan, bukan khayalan, bukan pendapat atau cerita atau teori atau angan-angan atau interpretasi atau dugaan. Enggak kayak itu ya. Nah sekarang MUI sudah gak ngerti cara praktek. Nah contohnya ya, contohnya oh hilang tadi, ada apa, ada Jawas tadi, saya tengok tadi ada Jawas, cuman kelamaan lah kalau nyari Jawas tadi, saya tengok tadi, cuman tadi hilang, menyampaikan kesesatan praktek tasawuf. Kurang ajar itu. Kamu tahu apa itu? Kau hanya tahu syariat kok menilai tasawuf. Kamu tahu apa? Ya, Jawas, saya terangkan bagaimana cara bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Kalau kau nongol, tak kasih deh uang 10.000. Tepuk tangan. Saya nggak pelit. Ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, kalau berani nongol, saya kasih 10 ribuan. Tepuk tangan. Termasuk mui-muinya. Sebut ketua MUI, tepuk tangan. Sekretaris MUI, tepuk tangan. Wakil-wakil cabang-cabang, tepuk tangan. Gak mungkin nongol akan Dani. Ini kita dinilai orang ya, disaksikan orang ini. Saya live ya, saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya tes case ya, jawab ya, Anda berani apa enggak menjawab saya? Ada nggak Rasulullah zaman ini? Tepuk tangan. Allah di dunia ada nggak sifat wujudnya? Tepuk tangan. Sahabat itu bersaksi ataukah mengucapkan MUI? Tepuk tangan. Lantas mana
wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksikan dalam syahadatmu. Tepuk tangan. Nah, ya, simak baik-baik ini video saya, nggak bakal nongol biarpun batang hidungnya. Tepuk tangan. Ulama, kiai, ustadz, Gus Buya dan Habib dan MUI dan manapun saja yang berbau keulama-ulamaan gak bakal nongol. Tepuk tangan. Ini Mr. T seorang loh ya. Loh, kau nggak tahu syahadat kok mau menilai Mr. T. Lo nggak? Kau itu kelas cacing, kau itu bukan naga. Ini Mr. T loh ya, sendirian ya. Kalian boleh kongsi ya. MUI, ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib. Nah, kita kumpul di sub terbuka, dialog, gak apa-apa. Difasilitasi kayak ditonton oleh semua orang. Perkara syahadat. Nah, saya tanya, hukum dunia, ilmu itu tadi dipraktekkan apa dipahami? Dipraktekkan. Nah, bagaimana cara mempraktek syahadat? Betul nggak? Hukum dunia. Dikir caranya mengingat ataukah cuma beluming? Ataukah cuma, nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Gak mungkin nongol. Tepuk tangan. Ini bisa seorang diri. Ya kenapa nggak ada yang nongol? Betul nggak nih? Ditonton banyak orang nih, goyang ini. Ini ya, saya tunjukkan bahwasanya agama Islam telah rusak prakteknya. Apalagi ada majelis ulamanya lagi, payah kali. Syariat kau paham? Syariat agama bukan? Bukan. Nah sekarang tarekat agama bukan? Bukan. Hakikat agama bukan? Bukan. Bermula kita mulai makrifat, bermula kita mulai kenal Allah, bermula kita beragama. Jadi standarnya karena ada MUI, agama itu turun kelas jauh ya. Cuman tahu, paham, yakin, angan-angan, pendapat, teori, prakteknya. Coba nggak? Satu aja yang nongol, nggak ada. Betul nggak? Betul nggak ini? Sumpah makau MUI, kaplokin dasmu ya nggak lo? Sama MUI. Nah, iya, gak mungkin nongol. Ulama, jancuk ya. Bahasaku manis apa kasar? Saya nggak pernah ngomong kasar, gitu. Nggak boleh ngomong kasar. Saya ngomong jancuk, picek. Saya nggak ngomong kasar ya. Ya, silakan ya. Kalau Anda tahu bagaimana caranya praktek syahadat, terangkan kalau kau mampu. Karena kita di dunia tadi apa rumusnya? Terbatas, tergambar, terdefinisi. Maka ilmiah kayak itu harusnya. Konkret gak itu? Nyata gak itu? Bagaimana kau praktek nyata sementara kau hanya berbekal angan-angan, keyakinan? Islam di Indonesia mulai ya yang praktek organisasi kolor hijau sekarang jarang paham. Ini enggak? Yang kolor biru pun tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa nggak ada nangkap? Betul nggak? Kalau saya sesat nangkap, betul nggak? Saya ngomong nggak manis. Saya goblok-goblokan ya. Ya MUI, ya ulama, ya kiai ustadz, betul nggak? Nah, tinggal kalian membantah saya.
Saya nggak goblok, Mister. Oke. Lantas bagaimana kepintaranmu? Kau paham nggak praktek syahadat? Biar satu nggak ada nongol. Oh, bajingan kamu. Sini, itu properti gaya-gaya doang. Gayanya tok Pak Kora ya. Oh, bajingan kamu loh. Tapi saya bilang bajingan dari nongol ya. Cuki main. Sini lagi. Ya. Banyak ulama di sini. Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib, MUI saya syarat juga. Kenapa nggak ada nongol itu kan? Aneh gak ini? Aneh gak? Ayo aneh ya? Saya ngomong di publik. Nah, orang kan pasti pegang barang bukti itu gak? Apapun ditanya, itu amalnya setiap nggak enak dan sebagainya. Kalau nggak enak, ayo dibikin enak, iya kan? Terangkan kalau nggak kau mampu. Mana wujudnya Allah yang di dunia, yang dia mempunyai sifat wujud, maka wujud adalah ada yang bisa kau saksikan. Bagaimana caramu menyaksikan? Mana yang kau saksikan? Harus konkret, harus masuk akal, harus ilmiah, karena kita ngomong di dunia. Kecuali kalau kita ngomong dalam mimpi ya bebas, betul nggak? Atau kita ngomong sama kucing, nggak perlu ilmiah. Kenapa? Nggak satu frekuensi, nggak perlu paham dia. Ini kan kita ngomong salam antar manusia. Masa kau pura-pura nggak tahu apa yang ngomongkan, itu nggak? Masa kau pura-pura nggak lihat? Pedes nggak bagi mereka? Saya tanya, apakah kau sudah lihat wujudnya Allah di dunia? Yang keras? Wujudnya apa? Manusia, laki-laki loh. Terang nggak ini? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Ini cocok saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Sesat. Oke, tangkap kayak betul ada kerja itu enggak? 3 tahun nggak ada nangkap. Setiap sekali saya siaran selalu saya sebutkan alamat saya, betul nggak? Nomor pun jelas, ya. Kalian dibohongi sama ulama-ulama goblok-goblok itu. Mereka gak ngerti ya. Cuman tahu syariat, tahu pengetahuan, cerita, teori, keyakinan, angan-angan, dugaan, interpretasi. Tapi nggak tahu caranya praktek. Kita di dunia harus apa? Nyata, praktek, ilmiah, konkret. Karena apa? Dunia sifatnya apa? Terbatas, limited, definisi dan deskripsi, betul nggak? Jelas ini. Lah kalau kau nggak tahu ya mana Allah yang kau saksikan, bisa kau ingat? Tidak bisa. Maka buat apa sholat tunggang tunggi nggak kenal akan Tuhan yang kau sembah, betul nggak? Sudah tahu wujudnya Allah? Tidak. Kalau saya tanya mana wujudnya Allah, bisa tunjuk? Bisa. Luar biasa, benar. Jadi kita menyembah itu nggak pakai angan-angan, tapi konkret. Ayo viralkan, ya. Biarpun viral, biarpun dibenci orang, nggak satu pun ada yang nongol. Apakah itu TM Sakti? Enggak, biasa aja, betul nggak? Aneh nggak ini? Banyak ulama ya, saya goblok-goblokan perkara syahadat, nggak satu pun yang nongol. Aneh nggak ini ya? Banyak orang manggil sama saya ya, oh itu ulama apa? Mister Brengsek dan sebagainya. Tapi kenapa? Mulia kok diam? Paham gak artinya? Diam itu biasanya apa? Pemalu, penakut, atau amatiran.
Sudah saya sebut berkali-kali loh, kau mui pura-pura nggak tahu. Bang Ancu ya. Jadi makanya karena mui goblok-goblok ya orang-orangnya, saya sarankan mui diganti menjadi Dewan Syariat saja. Kenapa? Mereka cuma tahu syariat saja. Mereka pinter fikih, oke. Pinter ngaji, oke. Bahasa Arab, oke. Ilmu mantek, oke. Kemudian orangnya baik-baik sama semua, oke. Tapi mereka bukan ahli makrifat. Jadi itulah ya, sangat disayangkan ya. Saya sampai lupa judulnya apa tadi, lupa aku. Tengok judulnya apa tadi? Lupa. Nah, biasanya nggak pakai otak kalau ceramah. Syariat itu. Jadi demikian ya. Mempraktekkan syariat harus masuk ke hakikat. Jadi kalau kau nggak praktek, sia-sia, cuman tahu, cuman paham, cuman ngerti, dipakai tidur hilang. Padahal prakteknya harus masuk ke alam roh, masuk akhirat. Kau nggak tahu cara masuk akhirat, baru tidur lumpuh akalmu, hilang pengetahuanmu. Sudah hafal Quran, misalkan 60 juz, misalkan ya. Sudah sholatnya 1000 rakaat sehari, misalkan. Begitu tidur ditanya, man rabbuka, wahai bangke, diam dia, itu enggak? Tapi kita saat tidur pun beserta Tuhan, berdiri pun beserta Tuhan, duduk beserta Tuhan. Kenapa? Kau kenal nggak Tuhan? Kenal. Ya kalau nggak kenal gimana? Ya coba ya. Saya kenal Pak Umar. Ada orang nanya, bisa saya kenal Pak Umar. Pak Umar siapa? Dokter Goa itu. Oh, aku tahu. Mana orangnya? Itu orangnya. Kalau misalkan ya nggak ada orangnya, Bapak kenal Pak Umar? Bisa saya kenal Pak Umar? Tahu saya, kawan sama saya. Bapak tahu orangnya? Ini. Bentar ya, fotonya ya. Nah, misalkan. Ini loh fotonya. Loh. Karena kenal, bisa nunjukin. Kalau kenal lebih dahsyat lagi, tahu rumahnya mana, kerjaan di mana, umurnya berapa, anaknya berapa, istrinya yang mana, asli mana, itu kenal lebih tinggi lagi, itu ya. Minimal kenal itu bisa nunjuk siapa yang bernama Pak Umar itu, paham ya? Nah sekarang ya, mana yang disebut Allah di dunia? Ayo, bisa nunjuk? Bisa. Yang mana sih? Itu. Itu ya. Paham ya? Mana sih? Itu. Wujud nggak dia? Wujud. Ya, enak ya? Enak ya. Walaupun kau nggak tahu Allah di akhirat, tapi kenal Allah yang Di dunia. gampang ya? Mau tahu Pak Umar? Ini. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya. Kau kenal sama rohnya Pak Umar? Nggak tahu. Kalau di alam akhirat ya, di alam roh saya nggak tahu rohnya Pak Umar, nggak kenal. Tapi kau tahu alamatnya rohnya Pak Umar. Tapi ketika kita di dunia, ya tahu. Di baliknya wujudnya ini. Paham nggak? Kalau saya tanya, mana rohnya Pak Umar? Itu. Di balik jasmaninya, ada nggak? Nah, saya tanya, bisa nggak saya tunjuk? Bisa. Alamat rohnya Pak Umar di akhirat ada di balik alamat jasmaninya di dunia, paham? Saya bisa kenal nggak nunjuk di dunia? Nunjuk. Nah, kita di dunia atau di akhirat? Di dunia. Kenal nggak Tuhan di dunia? Yang mana Tuhan di dunia? Nah, enak toh? Jelas ya? Bisa kau tunjuk? Kenal wujudnya? Wah, enak. Sudah bersaksi dalam syahadat akan Nabi Muhammad Rasulullah zaman ini. Awak tunggu-tunggu di sini, kenapa mu nggak kesini nangkap aku kalau aku salah sesat? Betul nggak? Dakwah saya vulgar loh, tapi ilmiah.
Kalau kau lama-lama belajar Quran hadis ya di pondok pesantren atau UIN ya, atau dulu IAIN ya, atau berguru pada kiai-kiai ulama, kenapa kau nggak kenal akan Allah yang di dunia? Enggak? Baru syahadat gak ngerti, lantas bagaimana sholatnya kira-kira? Bisa ingat Allah? Nggak tahu caranya. Nah sekarang saya tanya, Pak Umar bisa ingat Allah? Bisa. Karena apa? Kenal. Yang kau ingat apanya? Yang kau kenali. Apa yang kau kenali? Wujudnya. Paham ya? Cocok gak dengan ini wajah tu wajhiyah? Cocok? Biarpun tampang awak ini buruk ini pun tetap dicari orang, betul gak? Karena Mr. Sam brilliant, baik dan tidak sombong. Ngeri-ngeri sedap ya, tapi nggak pernah ada yang ngelawan sama awak, betul ya? Satu pun gak ada yang nongol. Ya, makanya saya menduga mereka itu memang goblok. Nah, cuman karena kita menjelang waktu sholat maghrib ya, kita cukupkan sampai sini ya. Nanti kita sambung lagi ya. Goblokin ulama yang apa? Yang goblok. Kalau ulama yang pintar jangan dihina ya. Nggak boleh. Kalau ulama beneran jangan dihina. Ini yang kita ginikan ulama goblok. Jancuk kon. Ini ya. Jangan ragu, nggak mungkin kalah ya. Ya. Kampus elite taklim makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, gimana respon teman-teman? Tidak perlu kepanasan ya. Berikan komentarmu, komentar yang baik, cerdas, lembut, dan menghormati orang lain. Nah tentunya ketika kita mengupload ini karena dia punya maksud terhadap apa yang dia sampaikan. Ingat, bukan orang Kristen yang ngomong ini, bukan apologetik yang ngomong ini, bukan pendeta yang ngomong ini, atau bukan orang Kristen awam yang ngomong ini, tapi cendekiawan Muslim yang berani, yang pede, yang dengan tegas mengkritik, bahkan mengucapkan tentang ajaran Islam itu sendiri. Bahkan dia dengan berani berkata bahwa Nabi, gitu ya. Teman-teman boleh dengar sebelumnya, saya tidak mau mengulang karena itu agak sedikit gimana gitu ya. Jadi teman-teman kalau menyimaknya itu sangat keras, bahkan dengan berani mengeluarkan kata-kata yang begitu agak kasar kepada sesamanya. Dia berani mengkritik, bahkan dia berani mengatakan hanya tahu hafal tapi lupa, tidak tahu mengamalkan segala macam itu. Nah ini bukan urusan saya. Urusan saya ketika begini bayangkan kalau itu dilakukan oleh orang Kristen, kira-kira apa yang terjadi? Ayo bayangkan kalau orang Kristen, apologetik Kristen mengatakan itu seperti yang diucapkan itu sama dengan menyerahkan diri teman-teman. Tapi dia benar-benar berani menantang gitu ya, berani menantang orang-orang yang dikatakan itu. Dan dia berkata, nggak ada yang berani nangkap saya sampai sekarang. Ada yang berani atau enggak saya juga nggak tahu, tapi dalam pengakuan itu nggak ada gitu loh ya, sambil tepuk tangan dan begitu gembiranya. Teman-teman dari sini kita belajar ya, dari sini kita belajar kalau memang Indonesia ini dijaga dengan demokrasi, tapi jangan juga lah kebablasan, harus menjaga orang lain, harkat martabat dan agama orang lain. Nah tapi dari sini kita lihat bahwa dari antara mereka pun ada yang saling hajar menghajar seperti itu. Maksudnya hajar mengajar itu bukan saling pukul, tapi adu argumen atau pendapat yang mereka kemukakan. Oke? Tapi kali ini saya akan mengatakan teman-teman, tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat ya. Ingat pelajaran atau firman Tuhan, doakanlah musuhmu, berdoalah kepada mereka supaya mereka diterangi pikirannya. Oke teman-teman? Jangan lupa untuk men-share video dari channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung, subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.